persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 23 Juni 2025, hari biasa pekan ke-12. Disusun dan dibawakan oleh Frater Poce Koten SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Lukas bab 15 ayat 3 sampai 7. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Sang Sabda yang menjelma, renungan hari ini saya beri judul Kasih Allah dalam mencari yang hilang. Termuat dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, mengingatkan kita pada kasih Allah yang tak terbatas dan penuh perhatian terhadap setiap makhluk ciptaannya. Dalam kisah ini, Yesus sebagai seorang gembala yang rela meninggalkan 99 ekor dombanya di padang gurun untuk mencari satu ekor yang hilang. Sikap seorang gembala ini mau menunjukkan betapa berharganya satu ekor domba itu, bahkan di tengah kelompok yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, domba yang hilang itu melambangkan pribadi kita masing-masing yang tersesat oleh dosa, kekhawatiran, dan kecurigaan. Terkadang kita merasa tidak layak untuk dicari, atau bahkan tidak pantas menerima kasih Tuhan. Namun, perumpamaan ini menegaskan bahwa Allah tidak pernah menyerah untuk mencari kita sekalian. Tidak peduli sejauh apa kita menyimpang, Dia akan selalu berusaha menemukan kita dan membawa kita kembali kepada jalan yang benar. Sebagai murid Yesus, kita sekalian dipanggil untuk memiliki hati seperti gembala itu. Kita diajak untuk tidak hanya peduli pada diri sendiri, tetapi kepada mereka yang tersesat di sekitar kita, yakni mereka yang jauh dari Tuhan atau sedang mengalami kesulitan. Alih-alih menghakimi, kita diajak untuk menunjukkan kasih
dan membawa mereka kembali kepada Allah melalui doa, dukungan, dan kesaksian hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga gereja sejagat merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Dari hati Yesus itu, lahirlah kasih yang senantiasa menuntun, membimbing, dan menyertai kita dalam pesiaran hidup kita. Hati Yesus yang tak pernah padam untuk manusia lemah, rapuh seperti kita. Kita sebagai manusia harus belajar dari Yesus Sang Kasih yang selalu mengasihi setiap orang tanpa batas. Kasih tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kasih yang berani kepada setiap kebenaran, dan kasih yang selalu sabar dalam menghadapi tantangan hidup. Seperti yang dikatakan Mother Teresa dari Kalkuta, cintailah sampai engkau merasa terluka. Itulah yang mesti kita hidupi dalam perjalanan panggilan hidup kita setiap hari dan dalam seluruh perjumpaan kita dengan sesama dimanapun kita berada. Semoga Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.